Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Sekali lagi shalom. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Biar hal-hal baik boleh kita terima pada pagi hari ini, amin. Mari siapkan hati dan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau masuk hadiratnya lebih lagi pada pagi hari ini. Saya mau bawa setiap pujian dan pujian di hadapan. Dia baikmu, nikmati anugerahmu. Di hadiratmu, bahagiaku penuh, Yesusku, kau kerinduanku, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Kita sorak-sorak kemuliaan hanya bagi Tuhan saja sangat diam di bangkiku, nikmati anugerahmu Tuhan. Di anugerah Kurang di hadiratmu, di hadiratmu, bahagiaku penuh, Yesusku, kau kerinduanku, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Benar Tuhan, ini pengakuan iman kami pagi hari bahwa mengikutimu adalah kerinduan kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh berada di rumah Tuhan, maupun kami yang mengikuti ibadah live streaming yang berada di rumah kami masing-masing, yang memberi diri, yang menyiapkan hati kami Tuhan untuk mengikuti ibadah di minggu pagi hari ini Bapa. Mari Engkau penuhkan setiap kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Urapi masing-masing kami Tuhan, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh menerima berkat-berkat yang baru, sukacita yang baru yang berasal dari Tuhan. Kami percaya ibadah pagi hari ini Tuhan memampukan kami untuk melihat hal-hal besar yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan kami. Benar, kami datang dengan pergumulan, mungkin kami datang dengan beban, persoalan, bahkan mungkin bergumul dengan masalah sakit penyakit. Namun pagi hari ini Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan ada bagi masing-masing kami. Kami melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, menjadi jalan keluar bagi persoalan dan pergumulan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biar firman menguatkan kami, maka firman itu memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Bapak.
Begitu banyak berkat, begitu banyak pemeliharaan yang sudah kami terima dalam kehidupan kami setiap hari. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin mengagungkan Engkau. Kami ingin memuji-muji nama-Mu Tuhan. Biar penyembahan kami pagi hari ini naik ke hadapan-Mu. Jadi dupa yang berbau harum menyenangkan hatimu Tuhan. Kami rindu untuk menjadi penyembah-Mu yang benar, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan tempat ini, gereja kami pagi hari ini dipenuhi dengan lawatan Tuhan. Kami juga rindukan Tuhan setiap bangku-bangku kosong pagi hari ini Tuhan dipenuhi dengan jemaat-jemaat-Mu. Mari berkati jemaat-jemaat-Mu yang dalam perjalanan diberkati dengan segala selamat, hingga dengan sukacita bersama-sama dengan kami pagi hari ini memuji memuliakan Tuhan. Dan pada akhirnya Bapa, kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus. Gunakan yang besar seperti kami yang pasang kami dari gereja karena mulai dan kuasa sampai malam. Amin. Tuhan bersama kita. Jadi dari Allah. Yang ingin dihadapan Tuhan. Bahagiaku aduh Yesus, apa rinduan namamu Tuhan dan Raja-Mu, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku aduh Tuhan dan Raja-Mu, pujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku. Yesus kekasih jiwaku, Tuhan dan Raja-Mu, pujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu Tuhan dan Raja-Mu, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagia
menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu. Bahagiaku pujian syukur hormat hanya bagi Allah. Dalam hadiratmu kami merasakan ketenangan. Kami mau lebih lagi nyatakan di hadapan-Mu. Pujilah namamu Yesus. Dalam hadiratmu ku rasa bahagia. Dalam hadiratmu hanya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya buka-buka iman kekuatan. Dalam hadiratnya buka-buka kasih jalan untuk hadiratnya rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Hadiratnya buka-buka iman kekuatan. Dalam hadiratnya
Dalam hadirat kami masuk ke kita, pujilah namamu Tuhan. Untuk itu kami mau lebih lagi memuji, memuliakan namamu Tuhan. Setiap pujian-pujian kami yang setia memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu dari Tuhan Tuhan yang baik hadir. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan pada pagi hari ini, amin. Haleluya. Yang percaya bahwa kita adalah hidup kita penuh mujizat, boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Yang menyatakan pujian ini, hidupku penuh mujizat. Amin. Terus kita bertemu kita akan mendengarkan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Bahwa di setiap pujian kita ada kuasa yang daripada Tuhan, amin. Dan nyatakan ada kuasa dalam pujian. Kuasa yang
Adik-adik Awesome Kids untuk didoakan oleh hambanya seluruh Christmas. Yesus saya, ya Yesus saya, ya Yesus saya, ya saya padamu. Ya Yesus saya, ya Yesus saya, ya Yesus saya, ya saya padamu. Ya saya Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang sekalian, kita akan mendekati anak-anak kita di pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita berdoa bersama. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dan kami sapa di dalam Kristus Yesus. Bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang pagi hari ini. Dan di hadapan kami, anak-anak terkasih kami akan mengikuti ibadah Awesome Kids, di mana mereka akan mendengarkan, belajar kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang mendekati setiap anak kami, sehingga mereka boleh mengenal lebih dalam lagi Tuhan yang mereka sembah, yang adalah Allah, Yesus Kristus. Berkati kesehatan kepada kami, Bapak, berkati pendidikan di sekolah mereka masing-masing. Apa yang jadi kebutuhan mereka Tuhan dicukupkan. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua daripada ini.
berkati apapun yang menjadi usaha bisnis kerjaan mereka. Tuhan yang cukupkan Tuhan berkati, Tuhan yang buat berhasil dan kami juga menyerahkan Bapak trainer pada pagi hari ini yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi anak kami. Biarlah mereka mengajar dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hati dan pikiran keluarga saudara. Jadi kita percaya bahwa Yesus, kita punya Yesus yang besar, Yesus yang dahsyat, yang sanggup melakukan perkara-perkara besar. Dan dialah Allah satu-satunya membuat mujizat dalam hidupnya. Puji nama Tuhan. Tidaklah lama putra kuasamu, hebat dan tantanganku, lebih hebat Tuhanku, berserah kepadamu yang memelihara, yang terluka, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Haleluya. Di dalam setiap kelemahan sempurna kuasa hebat yang tanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah pada lalu yang terutama, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Lalu yang terluka, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang terduga pada yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Lagi-lagi yang membelahku, yang terluka pada yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku.
Benar Tuhan, hanya Engkaulah yang membuat mujizat itu terjadi dalam setiap kehidupan kita semua anak-anak Tuhan yang percaya. Bapa, berdaulat Engkau dalam hidup kami, dalam setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Biarlah apa yang akan kami sampaikan, akan kami dengar pada saat ini menjadi suatu kekuatan buat kami ya Tuhan. Beracarlah Engkau Tuhan. Ambil alih ya Bapa. Berbicara kepada setiap hati kami Tuhan. Untuk kami boleh lebih sungguh Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang berkata-kata ya Bapa. Biar Engkau saja yang ditinggikan dan yang dimuliakan ya Tuhan. Pakai hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu Bapa. Bukan karena hamba tapi karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan dan kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Shalom. Puji Tuhan. Kita boleh bertemu kembali ya. Ini dalam waktu 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Saya lihat ini 2 tahun lalu. Jadi ada muka-muka yang saya sempat kenal. Ya, mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Presilia Tendian. Saya adik dari Ibu Devi yang paling bungsu. Ya. Puji Tuhan atas kesempatan yang diberikan oleh pastor kita, Pastor Indra dan juga Ibu, di mana saya boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya lihat-lihat saudara, saya ini waktu 2 tahun lalu saya mendapatkan berkat, ya, dan saya bisa memberikan berkat melalui kesaksian saya. Dan yang kedua ini saya percaya ini bukan satu kebetulan, tapi adalah suatu yang memang Tuhan nyatakan, yang Tuhan inginkan untuk saya juga bisa membagikan berkat. Gitu. Jadi kalau dikata orang Betawi, kalau kita mau menyampaikan atau mau bertemu, kalau tidak sesuatu yang benar-benar gimana ya, kayaknya kurang afdol gitu ya. Tapi saya percaya karena itu adalah kasih anugerah Tuhan. Saya percaya karena ini waktu Tuhan buat saudara dan saya. Sebelum kita menanyakan lanjut akan firman Tuhan, saya mau kita semua membuka dalam Amsal 18 ayat 10. Saya memberikan tema pada saat ini adalah nama Tuhan Yesus adalah nama yang ajaib, yang berkuasa, dan yang menyelamatkan. Amin.
kita bicara nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, wow, it's hard to describe, ya, sangat sulit menjelaskan. Karena kuasa Tuhan itu tidak ada batasnya. Manusia itu terbatas, ya, pasti, dan itu definitely. Saudara kasih dalam Tuhan. Ada lagi satu ayat supaya tidak ini ya, cuma satu lagi kita buka untuk mengkonfirmasikan. Sebenarnya banyak sekali yang menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa dan dahsyat, tapi saya cuma mengambil dua aja gitu ya, supaya nanti kita bisa selesai. Kalau enggak mungkin 1 minggu saya di sini. Ya kan? Coba kita buka lagi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Ya. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan supaya nggak tegang-tegang gitu. Sebagai orang tua, kalau ngomong sekali ke anak, jangan. Udah kan selesai. Tapi kalau jangan itu berulang-ulang, ya kan, constantly kayak kita bilang lagi, jangan ya dek, gitu. Jangan ya nak. Terus ulang lagi. Berarti ada suatu hal yang serius. Yes. Of course, anak kita harus listen, ya, harus mendengarkan. Di sini saudara, banyak kata-kata yang hampir sama dengan tadi yang kita sudah baca ya. Berarti menyatakan bahwa Tuhan itu memang sungguh-sungguh, dan kita harus percaya dan aminkan bahwa kuasa Tuhan itu, nama Tuhan itu berkuasa dan juga ajaib serta menyelamatkan. Amin. Haleluya. Dalam hal ini saudara, salah satu yang sedang atau yang lagi viral atau sedang lagi alami. Saya tahu nih di Indonesia banyak viral-viralnya nih. Arti kata tuh yang mengalami, yang sedang lagi on the top ya, yang sedang banyak mengalami, yaitu kehidupan yang lagi mengalami permasalahan. Saya nggak tahu masalah saudara dan yang yang ada di sini, saya tidak tahu. Mungkin punya masalah sama pacar, rumah tangga, yang belum married mungkin lagi ada suatu masalah, orang tua dengan anak atau financial matter atau apapun yang terjadi sekarang ini setelah COVID. Banyak, even saya juga yang di Amerika. Jangan sudah berpikir di Amerika tuh wow negara superpower atau gimana. Saudara, setelah COVID itu banyak company, big company dia close. Yes. Banyak company yang mungkin nggak mungkin itu close, it happen close. Ada juga yang collapse, yang tidak ya, kalau another itu meaning maksudnya company itu dia bankrupt gitu. Banyak saudara, sehingga banyak orang-orang karyawan-karyawan ya yang harus tidak mempunyai tempat tinggal lagi, homeless, dan mereka tidak lagi ada pekerjaan. Dan sekarang malahan ada beberapa kota itu mereka itu banyak homelessnya. Saya pikir waktu saya datang ke Indonesia cuma di Indonesia yang tukang minta-minta. Nah sekarang saudara ada bule-bule itu, saya lihat mereka udah help, I need food, I need a place to stay. Saya berpikir saudara, saya masih mengucap syukur. Saya ini different color, ya kan? Kita ini Asia, ya kan? Pas kita lagi lihat bule-bule begitu, oh Tuhan, saya mengucap syukur. Saya masih bisa mengendarai, saya masih bisa kerja, tempat untuk tinggal, ya enggak? Terus saya masih bisa pergi ya belanja gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya, itu nggak mungkin gitu secara manusia, it's impossible. Tapi itu yang terjadi. Jadi banyak sekarang viral, saya lihat di YouTube, di TikTok itu, kalau saudara juga perhatiin tuh di negara-negara Amerika yang terjadi homeless tuh banyak sekarang. Di kota-kota besar, LA salah satu state yang terbesar di Amerika. New York, lebih-lebih New York. Dan juga Boston ya. Tapi itulah yang sedang terjadi saudara.
Dalam hal ini saya akan men-sharekan mengenai permasalahan itu, ya. Kalau kita pikir kenapa Tuhan tidak mencegah? Sebagai anak Tuhan mungkin kita berpikir Tuhan, kok Tuhan yang berkuasa? Kok Tuhan nggak bisa mencegah itu sih? Kok Tuhan tidak menyetop hal itu, ya kan? Tapi saudara, kalau kita lihat ya, coba kita buka Roma 8 ayat 28. Pasti ini ada favorit yang ya tuh, pastornya udah bilang Allah turut bekerja. Itu satu ayat yang favorit ya. Ayat Roma. Terlalu over expecting. Kalau kita berpikir, kita kan anak Tuhan, kita anak-anaknya Tuhan, nggak mungkin kita harus lewati hal-hal seperti itu. Kita nggak akan seperti mereka. Jangan salah. Justru sebagai anak-anak Tuhan yang meng-carry brandnya Tuhan, Tuhan mau juga kita harus menghadapi, tetapi disitulah kuasa Tuhan. Sebagai kita anak Tuhan, kita bisa menyelesaikan. Disitu nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita tidak melewati hal-hal seperti yang terjadi, waduh, bagaimana kita menjadikan saksi atau kita memberikan kesaksian? Yang nanti saya akan memberikan kesaksian saya. Kalau dipikir, kok Tuhan tega sih, kan kita melayani dia. Ya kan anak Tuhan, teman saya sendiri bilang gini, kok begitu ya, saya udah tidur di gereja. Sampai tidur di gereja. Karena jam pertama, kedua, sampai jam kelima, sampai pulang saya tidur di gereja. Berarti kan holy banget ya. Bukan ketiduran loh, jangan salah ya. Tidur di gereja karena udah banyak kegiatan yang dilakukan. Masih juga harus melewati permasalahan yang Tuhan berikan. Jadi dalam hal ini, kenapa Tuhan tidak mencegah? Karena ada maksud Tuhan dalam setiap anak-anaknya, bukan menjadi orang Kristen yang leme-leme, yang lombo-lombo, ya kan? Atau kalau orang Betawi yang gampangan gitu loh. Tuhan mau kita menjadi militer yang tangguh dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan. Kita beri kemuliaan dalam nama Tuhan. Nah, disinilah saudara, bagaimana Tuhan mau proses kita. Karena Tuhan nggak mau kita menjadi asal-asalan, saudara. Memang sekarang banyak sekali orang menamakan, saya hamba Tuhan, saya pelayan Tuhan. Tapi setelah Tuhan izinkan sesuatu, dia mundur, lari, ngibrit, malah meninggalkan Tuhan. Banyak loh, saudara. Dan ini is not joke. It's happen now. Kadang-kadang kita mau enak-enaknya aja. Anak saya bilang begini, dia nggak bisa datang hari ini. Saya kedua, Ma, sometimes be Christian. Not only we have to always happy, hidup di comfortable zone. No, sometimes God allow us to do something. Sometimes kita nggak bisa berbuat. Kadang-kadang kita udah give up gitu. Nah, itulah yang kita sebagai anak Tuhan harus taruh dalam paradigma kita ya, bahwa kita itu kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan mau kita bisa melewati, kita bisa menyelesaikan, karena Tuhan yang campur tangan, karena Tuhan yang berkuasa, karena Tuhan sudah mengatakan dalam firman-Nya bahwa Dia Allah yang menyelamatkan, bahwa Dia Allah yang sanggup dan ajaib. Amin. Nah, dengan proses itu Tuhan izinkan kepada saudara dan saya, sehingga pada saat kita melewati itu, kita menjadi pemenang. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, saya tahu di dalam kehidupan ini, apabila kita sedang menghadapi persoalan dalam kehidupan kita, ya, it's not easy. Gampang untuk mengatakan, gampang untuk Tuhan baik, gonna be okay. Tapi reality, ada yang kabur, saudara. Ada yang saya udah gak mau lagi deh, forget it. Saya mendingan cari jalan lain, gitu. Di sini saudara sedang
viral, sedang banyak yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yang sebenarnya itu masalah itu sebenarnya ya, kalau saya lihat itu cuma ada dua sebenarnya. Masalah yang kita create, ya kan? Masalah yang kita bikin sendiri. Ada masalah yang memang Tuhan izinkan untuk kita menjadi saksinya Dia, untuk kita menceritakan bahwa Tuhan itu dahsyat, luar biasa dan menyelamatkan, untuk kita menyatakan memberkati orang tersebut bahwa Tuhan satu-satunya membawa keselamatan. Amin. Nah, dalam dua hal ini tinggal bagaimana saudara yang dikatakan masalah. Tetapi saya percaya dalam masalah yang ada dalam dunia dalam dua ini, saya percaya kita anak-anak Tuhan, kalau memang itu karena kita sendiri, kita yang create, kita harus kembalikan kepada Tuhan dan kita harus bertobat, ya kan? Dan yang kedua, kalau emang Tuhan izinkan, kita harus ambil seutuhnya, jangan lari dari proses itu. Karena apa? Kita akan dikejar terus. Yang sebenarnya kita udah lulus ya dalam proses ini, tapi karena kita takut dan kita melalaikan, kita akan kejar terus, nanti kembali lagi di proses yang sama saudara. Yang tadinya saudara harus lulus tahun ini, jadi ditambah lagi lulus tahun keempat tahun yang akan datang. Kan nggak mau kita SD terus. Nggak mungkin kalau misalnya sekarang kayak misalnya anak saya, kalau ditanya sekolah, iya saya masih SD. Kan kayaknya aneh kok udah gede ini masih SD, ya nggak? Pasti kan kita mau naik level yang sesuai dengan memang ketentuan dan peraturan, ya kan? Nah, dalam hal ini Tuhan mau kita seperti itu. Saudara kasih dalam Tuhan. Mungkin bisa mulai masuk kali ya, bisa nggak ada foto-fotonya, John? Bisa ya? Ini saya akan membagikan kesaksian yang luar biasa yang kami sekeluarga alami minggu lalu, saudara. Ini tempatnya hari Minggu. Makanya kalau saya masuk hari Minggu, saudara, ada sedikit juga kayak, aduh, masih teringat gitu. Karena baru ya, saudara ya. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana Tuhan itu, nama Tuhan itu berkuasa. Nama Tuhan itu memberikan keselamatan. Ya, sampai saya dengan menghadapi masalah ini, saya tuh mengambil satu pelajaran bahwa kadang-kadang kita dalam terhimpit dengan masalah, kita tuh sulit berdoa. Coba jujur deh, jangan jaim deh, jujur, bener nggak? Kita sulit kan mau berdoa kayaknya tuh, aduh udah penuh di dada gitu ya. Tetapi Tuhan kayak satu mengambil kesimpulan ya, dengan menyebut nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Saya percaya kuasa yang tadi kita sudah baca bersama akan membawa kita di dalam kebenaran. Akan membawa kita dalam keselamatan. Karena kuasa itu melebihi segala apa yang ada. Seperti pujian yang tadi kita nyanyi bersama. Amin. Nah, belum ada ya. Ini kesaksiannya begini. Ya, minggu lalu kalau kita mungkin nanti ada ditayangkan, itu di daerah kota saya itu Connecticut ya, di daerah saya itu ada, memang mereka kasih warning thunderstorm, atau kalau sini apa bilangnya ya, thunderstorm ya, thunderstorm atau ada sedikit juga hurricane bersama. Kalau sini apa ya namanya? Seperti itu, badai ya, badai. Nah, kita memang sering begitu. Tapi ini yang saya baru tahu ini terjadi kayak 1000 tahun yang lalu atau kapan ini terulang lagi saudara dan itu. Tetapi karena saya tinggal di sedikit suburban, tapi banyak mengalami. Tapi orang-orang yang tinggal di daerah-daerah village gitu kayak creek area, ya kan tahu kalau creek itu kalau di sini di mana ya yang rada yang natural area gitu ya. Itu rawa ya itu Bogor. Itu sering terjadi saudara. Ya kan? Nah ini memang orang-orang bule ya, orang bule tuh suka tinggal di situ. Kenapa? Karena mereka bilang natural life. Mereka tuh lebih senang di area natural life. Nah mungkin kalau udah ada kita bisa tayangkan supaya kita bisa dibawa di imajinasi kita ya kan. Nah waktu itu, nah ini dia.
Kalau salah satu aja yang bisa kasih lihat. Nah, waktu itu suami saya kan bekerja, ya. Dia salah satu head, dia chef, ya. Ya seperti inilah area, tapi ini agak ke kota dikit karena ya dekat-dekat situ lah. Nah, suami saya ini dia kerja chef kan, di restoran, Japanese restoran, cook itu kayak di grill gitu ya. Dia itu pulang kalau malam, jam 9 malam. Pada saat dia telepon saya pikir dia kan suka begitu, selalu telepon saya, gitu, selalu telepon saya, betapa cintanya dia dengan saya mengucap syukur punya suami yang luar biasa, selalu dia telepon saya. Nah ini hariannya nih, nah saat itu suami saya pulang kerja jam 9. Dia harus jemput anak saya yang juga bekerja part-time di another kota yang lain. Nah, suami saya tuh nggak melihat kalau ada flooding, ya banjir gitu. Dia cuma ingat di Priok, karena dia orang Priok kan dia. Jadi dia merasa nggak mungkin lah di Amerika tuh banjir, kan benar sudah ada gitu. Dan suami saya berpikir begini, memang dia dengar itu ada announcement di itu ya, oh ada flooding gitu ya. Tapi nggak expecting kalau terjadi begitu. Pada saat dia keluar kerja, dia lihat ada satu truk. Dia nggak lihat sign-nya karena udah gelap, jam 9 malam di desa lagi saudara. Terus lagi nggak ada orang, nggak ada apa. Sangat, kakak saya pernah kita lewat sana, dia bilang nggak ada jalan lain ya. Mall. Kan kalau mall kan biasanya Plaza Senayan tuh macet gitu ya. Nah, dia perlu tahu sendiri di sini. Ini kan daerah begini, oh gitu ya, serem juga ya, gelap begitu saudara. Jadi luar biasa. Nah, terus suami saya main masuk, saudara. Waktu dia masuk mobilnya, dia naik mobil sedan, masuk ke mobilnya, dia baru lihat, ih, banjir. Tapi waktu itu belum tergenang bannya, belum dia bilang. Masih, like apa tuh kayak sedikit gitu kena airnya. Dia mau coba mau turn around gitu ya, mau balik arah gitu. Pada saat dia balik arah, ada kayak, saya juga bingung juga kenapa bisa jadi kayak ada wave gitu loh. Kayak ada ombak gitu, menarik mobil itu ke tengah. Sehingga pada saat dia mau ini udah nggak bisa, udah stop. Dan malahan dia semakin ke bawah gitu loh. Dan dicampur dengan apa tuh, madi, apa namanya, lumpur. Katanya sih kayak apa, badang apa tuh? Seperti itulah. Bandang ya. Suami saya pikir, waduh, gimana nih? Dia berusaha mau buka, nggak bisa saudara. Dia susah sekali mau buka. Pada saat itu saudara, dalam alam pikiran dan jiwanya dia cuma hanya bisa, waduh, saatnya bisa harus itu. Karena dia nggak bisa berenang. Bayangin, mau berenang juga bingung saudara. Coba kayak begini kejadiannya. Mau berenang kemana? Ini udah siap nih, ini udah next day. Kita bisa lihat ada orang atau ada apa gitu. Ini gelap sekali saudara. Terus dia bilang, kalau saya mau berenang, saya mau kemana? Karena memang di daerah situ ada swamps. Kalau orang boleh bilang swamp, kalau kita rawa-rawa, ya kan? Nah, pada saat dia mau coba keluar, dia bilang mau keluar juga kemana? Pintu nggak kebuka. Itulah pada saat itu dia sudah memberi diri, Tuhan, ini waktunya mungkin saya harus pulang. Tapi itulah ya, saya bilang tadi ya. Pada saat dia udah pikir dia mau telepon saya dengan kata-kata terakhir, misalnya say goodbye gitu. Tapi saudara, handphonenya kan udah masuk tuh, ya. Terus masih bisa gitu loh, dia pakai gitu. Nyambunglah ke saya, dan saya untungnya telepon saya nggak charge dalam kamar, taruh di kursi. Saya lagi paket untuk datang ke sini gitu, lagi rapi-rapi baju ya. Terus saya suami saya telepon, apa ini cuma mau bilang aja lapor gitu kan. Saya angkat, halo. Terus langsung dengan kata yang sangat ini, yang menangis. Dia jarang menangis, tapi saat itu memang benar-benar saya, Lia, saya mau mati. Saya mau mati, Lia. Hah? Enggak, kenapa? Saya di dalam air, saya kena banjir. Saya pikir banjir gitu, saya lihat airnya sudah di dada. Dia bilang, saya nggak bisa keluar, saya masih dalam mobil. Saya mau mati, Lia. Saya berusaha tidak bisa dibuka. Terus langsung saya tahu tuh kuasa Tuhan ya. Kuasa Tuhan memang kita ini harus selalu every day, every moment, every minute harus
prepare gitu. Maksudnya kita harus ada hubungan terus sama Tuhan. Saat itu saudara panik iya, ya sebagai manusia human being kita panik ya. Tapi pada saat itu saya langsung kayak ada kuasa dalam mulut saya. Enggak, dalam nama Tuhan Yesus, engkau keluar dari situ, Michael. Keluar Michael dari mobil itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak keluar dalam nama Tuhan Yesus keluar. Jadi mungkin tetangga saya ini orang kenapa teriak-teriak gitu. Tapi saya langsung turun ke bawah mau nyusulin dia gitu loh. Sampai saya tidak tahu saya pakai baju tidur atau apa, saya langsung ini keluar dari rumah. Terus tiba-tiba telepon mati. Makin panik dong saya. Terus nggak lama, coba Kori, anak saya juga ikut saya, coba Kori temenin mama. Terus Kori coba telepon ini suaminya nggak diangkat. Coba lagi telepon. Ada selang berapa menit dia angkat. Saat itu dia menyaksikan kepada saya, saudara. Memang pada saat dia sudah pasrah dan sudah tidak ada ini ya saudara, dia tuh udah meninggal. Tapi pada saat saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan saudara, betapa kuasanya nama Yesus. Di situ ada spirit yang dia tuh bangkit kembali, kayak disadarkan bahwa dia tuh tidak boleh menyerah begitu saja. Dia langsung kaget, langsung ini dia kan mati tuh teleponnya ya. Dia coba buka-buka nggak bisa. Tetapi di situ saudara, itulah mujizat. Di sini saya katakan, kalau kita menyebut nama Tuhan kita dengan sungguh, itu mujizat itu akan datang sendiri saudara. Amin. Nah saat itu memang kaca jendelanya itu udah kebuka dikit gitu ya. Tapi kan nggak mungkin cuma segini dia mau keluar gimana coba. Iya kan? Terus dia coba, sedangkan mobil itu udah mati, memang sudah udah nggak bisa orang diapung-apung. Jadi mobil itu diapung posisinya. Dan suami saya coba-coba ini kan karena mobilnya elektrik kan, kita kan elektrik kan, itu kan memang udah nggak masuk akal. Jadi nggak bisa kan, nggak ada yang bisa berfungsi lagi. Tapi saat itu jendela bisa turun. Jendela bisa turun hanya untuk kepala saja. Jadi mobil sedan tahu kan ya, itu suami saya tinggi besar. Jadi turun setengah gitu, akhirnya dia bisa keluarkan kepala. Nah di situ saudara dia katakan dalam setelah dia nggak telepon saya karena kan lagi berusaha berjuang kan, dia keluar kepalanya, dia bisa tangannya. Jadi gini ya, kan kita nyetir ini sebelah kiri, kalau di Indonesia kanan, ya Amerika kan kiri. Pada saat dia keluarkan kepala, tangannya dia raih, itu ada mobil Tesla. Mobil Tesla juga terhanyut gitu deket dia gitu, dia bisa reach itu mobil itu. Yang saya sangat wow, itu luar biasa. Ada sesuatu yang bisa mendorong dia gitu. Bayangkan ini lumpur loh. Lumpur yang mendorong dia keluar dari kepalanya itu sampai ke badannya. Sehingga habis dia menarik itu berkuat ya, kalau orang Manado bilang, dia kuat tarik tangannya itu, dia keluar sehingga dia bisa keluar dari jendela itu dengan ya secara manusia itu nggak mungkin. Tapi itu yang terjadi saudara. Dan situ ada juga bersamaan yang tadinya kan nggak ada orang tuh, nggak ada orang sama sekali. Ternyata ada juga satu truk yang baru juga kena sama dengan suami saya, tapi kan truk itu agak lumayan tinggi ya, jadi nggak langsung tenggelam begitu. Nah orang yang mengendarai kendaraan itu langsung keluar, dia bilang, get up man, get up, you have to go to the roof. Maksudnya keluar untuk berdiri di atas mobil itu. Come on, jadi kayak mungkin Tuhan izinkan juga ini bapak ini untuk memberikan support kepada dia, karena ada siapa-siapa saudara saat itu. Nah akhirnya suami saya ini Michael kan, dia mengikuti apa yang disampaikan oleh yang supir itu. Dia keluar, dia bilang, you stay there, you can swimming no gitu, you stay there, police coming soon. Jadi suami saya berdiri dalam mobil itu, di atas mobil itu. Memang mobil itu masih terapung-apung dan makin ngedip lebih jauh lagi gitu. Gak lama, puji Tuhan, polisi datang dengan mobil amfibi yang tinggi. Mungkin di sini ada ya, kan suka banjir tuh kan ada gitu tinggi. Tapi polisi tidak bisa dekat dengan mobil suami saya karena udah deep banget gitu. Terus polisi bilang, bisa berenang? Oh nggak bisa, oke. Dilempar kayak rope gitu, kayak tali, ikat di perutnya.
Nah, nanti dia tarik pakai alat gitu untuk bisa ini keluar. Di situ suami saya ditarik seperti itu, saya nggak tahu bagaimana modelnya, tapi akhirnya dia telepon saya, dia bilang, saya sudah selamat. Wah, situ saya langsung, oh Tuhan, luar biasa. Ini, yang ditayangkan. Nah ini, ya kan, tuh. Ini sama dari mobil saya nih, akhirnya begini. Ini udah di towing sama towing. Jadi ada 60 mobil yang mengalami. Salah satu mobil saya ini ada dua, nggak tahu kayak yang lain ya. Yang di daerah situ ada dua. Missing dulu, hilang dulu, sempat hilang terus ditemukan. Dan sudah total loss, sudah damage, dan nggak bisa. Justru orang yang menarik mobil saya ini bilang mobil ibu saya tarik udah di ujung rawa-rawa itu, di dekat hutan gitu. Jadi memang sudah inilah. Ada yang terakhir dia kasih lihat ini ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, seperti ini nih bisa terjadi dalam hidup kita. Ya nggak tahu modelnya bagaimana ya. Tapi satu hal Tuhan selalu ingatkan, kita harus selalu berhubungan baik dengan Tuhan. Jadi pada saat kita tidak mungkin, saya nggak mungkin merasa suami saya harus tutup tangan berdoa begini. Udah I don't know, mungkin nggak bisa ya. Karena dalam kepanikan dan juga dalam kehempitan begitu, hanya dia telepon saya. Dia katakan, saya mau mati, saya mau mati. Dan saya cuma bilang, Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kau keluar dari mobil itu, keluar. Dalam nama, saya nggak tahu bagaimana caranya karena saya tidak lihat di situ. Tapi dengan kuasa Tuhan, Tuhan bisa mentransfer bagaimana caranya bisa keluar. Amin. Saudara dalam Tuhan, pada saat dia sudah ditarik dengan polisi, di situ suami saya bilang, datang jemput saya. Waduh, ini tantangan buat saya nih. Karena bayangkan saudara, di hutan, gelap, cuma ada halilintar. Dan mungkin cuma saya sendiri perempuan yang nyetir pada saat itu ke daerah-daerah situ. Karena daerahnya memang so quiet gitu, daerah-daerah yang begitu sepi sekali saudara. Tapi saya di hati saya gini, ini benar kan nih Tuhan, saya harus jemput suami saya, nanti saya yang kena gitu. Ini manusia kan berpikir, memang Tuhan, kalau memang dari Tuhan, berikan saya keberanian. Dan anak saya, pada saat saya dialokasi, saya lihat polisi udah menunggu gitu ya di banjir itu, jadi udah dijaga gitu. Terus saya bilang, saya mau pick up suami saya. Oh, your husband, I rescue your husband. Katanya dia yang nolong suami saya pakai mobil itu, ditunjukin. Now he okay, ada di office. Oh, terus bagaimana saya bisa jemput? Saya pikir kan gitu, karena kan jalan itu ditutup, udah nggak bisa. Wow, dia sampai itu polisi, pertanyaan yang susah kan dalam hatinya mungkin. Ini nekat juga nih ibu tante ini gitu ya. Kalau dia orang atau lalu tante pulang Jo gitu kali ya. Dia bilang, oh it's hard to answer. Dia bilang, saya nggak tahu jalan gimana. Coba saya tanya, karena everywhere itu flooding. And the area is creeks area, jadi area-area yang rawak-rawak gitu. Saya tanya teman saya, terus saya dengar di radio dia tanya, dia bilang ada satu jalan namanya Tony Hill. Lewat itu aja, terus ikutin, nanti kamu bisa ketemu highway. Kamu harus ambil highway, keluar dari itu. Baru pakai GPS. Aduh, saya bilang ini antara yes or no, ya kan? Hanya kita masuk ini ke jalan itu. Waduh Tuhan, saya bilang, yang tadi coba dibalik lagi tadi yang ada ininya. Nah, ini jalan saya juga mau keluar nih. Ini nih, bayangkan saudara, ini nggak ada rumah ini hutan-hutan gitu. Nah, ada satu lagi tuh, itu area yang harus saya lewati. Terus saya bilang gini, Tuhan, kalau memang Tuhan berkenan, saya mau minta kepastian Tuhan. Ini benar-benar saya bisa menjemput suami saya atau tunggu aja besok gitu ya. Terus Tuhan kasih hikmat. Saya akan membawa kamu. Nah, hikmatnya begini saudara. Kalau kamu lewat ada jalan, ada mobil lewat ke kamu, berarti jalannya aman. Tetapi kalau ada orang di belakang kamu, kasih dia jalan duluan. Umpan gitu loh. Ya. Terus hikmat itu yang saya dapetin. Ya, secara jujur saya sampai gemeter, tapi saya nggak menunjukkan ke anak saya. Karena kalau saya tunjukkan, dia gugup. Malah kita jadi nggak ada konsentrasi kan.
Saya berdoa sepanjang jalan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, saya sebut nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong saya, dalam nama Tuhan Yesus. Saya lewatin itu, sempat saya lihat ada danau. Jadi hutan terus danau. Lalu Tuhan, ini danau udah meluap apa belum? Saya kan nggak tahu kan, karena polisi juga nggak bisa menjanjikan. Terus saya lihat, saya tunggu lagi, sabar. Ada mobil lewat, ada mobil lagi, saya ikut lagi gitu. Jadi setiap ada mobil lewat, itu yang Tuhan pandu saya, luar biasa. Akhirnya saya mendapatkan, lihat ada jalan tol. Tapi pada saat saya mau belok itu, ada jalan ditutup, flooding. Saya kan nggak berani, kata anak, "Ma, nggak ada jalan lain, gimana nih, Ma?" Oh, oke, aduh gimana ya, mana itu highway, ada kelihatan highway, tapi untuk kesananya kita nggak tahu gitu. Tapi saudara, kayak Tuhan, memang Tuhan atur luar biasa. Saya bisa mengalihkan badan saya lihat ada tulisan 84 West, tandanya itu. Wah, ini Kori, kita harus lewat sini. Akhirnya saya banting setir, saya masuk ke highway. Di situ saya ingat polisi bilang, kamu harus keluar dari itu karena sudah banjir. Dan akhirnya saya pasang GPS, kita keluar di exit 10 untuk masuk ke balik lagi. Jadi kita harus letter U gitu. Letter U gitu. Tapi kan letter U-nya nggak tahu mau kemana. Dan GPS nggak bilang, itu banjir, itu nggak mungkin kan gitu. Hanya kuasa Tuhan yang membawa saya. Jadi GPS itu GPS-nya Tuhan. Amin. Nah, pas saya keluar dari situ, saya keluar exit, saya lihat kotanya udah berubah. Jadi ada orang keluar masuk, lampu udah ada gitu. Aduh, ini udah ada kehidupan. Jauh puji Tuhan. Udah saya langsung ikutin gitu sampai ke tempat tujuan polisi. Dan saya lihat ada beberapa orang juga sebelum suami saya juga yang diselamatkan. Tapi saya nggak tahu bagaimana mereka terjadi begitu. Saya cuma fokus ke suami saya. Nanti saya bawa pulang dan kita sampai rumah udah cukup late, jam 1 atau 12.30 malam. Saudara, bayangkan gelap, hanya halilintar yang bisa menerangkan di depan mata saya begitu, dan hujan deras. Dan saya cuma sendiri sama anak saya. Mungkin polisi, crazy woman ini, yang dia baru temuin, maksudnya kok mau nekat gitu loh. Tapi kalau bukan Tuhan yang kalau bukan Tuhan yang menolong, siapakah kita ini? Jadi nama Tuhan itu saudara, jangan main-main. Nama Tuhan itu nama yang menyelamatkan. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Amin. Pada saat saya dan saudara dalam menghadapi permasalahan yang Tuhan izinkan, kita mungkin tidak bisa berdoa karena kita sudah kalut ya. Sudah penuh di dada bagaimana ini, sudah bingung bagaimana. Tuhan tahu saudara, Tuhan tahu posisi kita. Sebut nama saja, Tuhan tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Apa permasalahan yang Tuhan izinkan saudara dan saya harus hadapi, harus lewati, kuasa Tuhan yang akan berubah, yang menjawab dan menyelamatkan. Betapa ajaib. Saudara sakitkah? Atau saudara dalam masalah finansial? Atau saudara masalah rumah tangga? Atau masalah apapun? Tidak ada masalah yang tidak akan terselesaikan bersama Tuhan. Pasti Tuhan bisa tolong. Kalau orang bilang, aduh susah nih, saya dalam ujung perceraian, saya udah mumet sama istri saya udah mumet sama suami saya, kayaknya udah gak bisa jalan lain, saya mau cerai aja. Itu bukan jalan yang benar. Karena Tuhan yang mempunyai jalan yang benar dalam kehidupan sekarang saya. Kalau kita sedang sakit, Tuhan udah gak tahu, dokter udah bilang, udah, ibu udah berserah aja. This is not final decision. The final decision from God. Amin. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus mempunyai suatu iman dan percaya karena nama Tuhan adalah nama yang berkuasa di atas segala yang ada di bumi ini. Kita beri kemuliaan bagi nama. Sekarang kita mengucap syukur. Hanya suami saya harus ikut saya datang. Memang kalau suami itu lebih kayak dari anak-anak ya. Kalau lagi, aduh saya ikut kamu deh gitu. Saya ikut kamu. Saya bilang, bagaimana kamu ikut saya? Sedangkan kamu harus kerja. Dia bilang, saya ikut kamu. Tadinya rencana kan cuma saya sama anak saya. Tapi dari kejadian begitu, saya lihat suami ini harus ada istri di sini. Ya, harus ada di samping. Jadi ya udah. Jadi
Mengertikannya bahasa kita Manado, kita harus di samping suami dan suami harus deket-deket dengan kita istri. Selasa suami istri. Hanya dia mau datang hari Selasa. Ya begitu exciting, setiap hari 5 kali telepon saya pakai video call. Setiap detik telepon. Tapi saya situ yang ucap syukur dengan kejadian ini kita lagi lebih dahsyat dalam kita melayani. Karena kita memang ya harus melayani Tuhan. Memang harus. Itu satu komitmen yang tidak bisa ditawar-tawar. Tetapi kalau kita tidak ada hubungan atau kita tidak ada pengalaman pribadi dengan Tuhan, cuma dengan kata tetangga, kata Pastor Indra, ada lo begini, kata Ibu Okni, ada begini. Tapi kita tidak ada pengalaman dengan Tuhan, bagaimana kita bisa menyampaikan? Ya kan? Jadi Tuhan mau kita juga harus ada hubungan dengan Tuhan dan juga ada pengalaman dengan Tuhan sehingga kita sendiri yang menyaksikan, bukan orang lain. Ya, saya sangat mengucap syukur mujizat itu setiap hari ada dalam setiap hari. Karena pembuat mujizat itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Jadi marilah kita semakin semangat melayani Tuhan. Semakin kita percaya ya bahwa hanya Tuhan penolong kita. Bahwa Tuhan Yesus satu-satunya penolong saya dan saudara dalam masalah apapun. Jadi saya mau tutup pesan saya. Kita bisa sebut nama Tuhan. Hanya nama Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Ya kan? Dan percaya bahwa kuasanya dahsyat dan luar biasa. Biarlah firman Tuhan dan share saya ini menjadi satu berkat buat saudara dan saya untuk kita lebih lagi maju melayani Tuhan dan lebih lagi kita memberi diri kita, hidup kita totally kepada Tuhan. Mungkin ada kita mau mengangkat juga satu pujian yang mari kita mengangkat pujian bersama-sama dengan iman kita. Turut bekerja di antara kita. Kita angkat tangan kita berkata dalam Israel bagi Tuhan. Yes, Lord. Amin. Turut bekerja karena yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita karena Roh Allah turut bekerja karena Roh Allah turut bekerja karena Roh Allah turut bekerja turut bekerja antara kita. Ku percaya Bapa, karena Roh Allah itu bekerja. Hanya kuasa Tuhan yang bisa melakukan apapun. Mungkin bagi kita sebagai manusia itu tidak mungkin, tapi mungkin bagi Tuhan. Amin. Karena mujizat itu masih ada. Dengan menyebut nama kuasa Tuhan, dengan menyebut nama Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan, aku tak sanggup.
Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan tahu keberadaan saya dan saudara. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkannya. Marilah saudara, kita lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Marilah saudara, kita makin lagi dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan hati yang sungguh percaya. Tuhan mau akhir-akhir ini kita mau lebih berkomitmen kepada Tuhan. Tidak usah melihat kiri kanan yang kadangkala membawa kita dalam kegagalan, membawa kita dalam kepahitan, sehingga kita tidak mau lagi melayani Tuhan. Tapi biarlah kita fokus kepada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya penolong pengharapan dan yang membawa dalam keselamatan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua yang ada di tempat ini, di Jemaat Cibubur ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau terus yang mengkontinu, mengingatkan, memberitahukan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Akhir-akhir ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara. Kakak percaya kuasa Roh Kudus terus yang mengingatkan kita semua. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur atas kebaikan, anugerah, kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami semua. Amin. Memulaikan lomba, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bukan Indonesia kebangsaan di sana aku berdiri di pagi. Negeriku yang suci. Oke, langsung kita ke posisi kayak gitu. Iya, nanti dimatikan. Langsung ke posisinya. Oke, para atlet silakan mengambil posisi. Satu. Jangan airnya. Ini jago gede lo. Tutup. Udah habis 1 menit ya. Silakan tunjukin 1 menit siapa yang paling besar. Ini anginnya keluar dari sini. Udah gini sayang. Tutupnya yang dalam. Oh ya udah. Oke, juara 1 jatuh kepada Mata. Juara 2. 3, mulai. Ini paling monyong. Mulut paling monyong yang menang. Udah habis. 8, 7, 3, mulai. Ayo, Pak Anton kasih dukungan ke istrinya. Tia. Sayang sekali. Lagi. Budina, ayo Budina. Caca. 2, 3, go.
Budina, jangan. Jalan jalan. Oh, awas Pak, salah lubang. Oke, benar. Sepertinya keluarga Rengku akan juara umum nih. 1, Kasih 3. api menyala. Surga. 1, 2, surga. Surga. 1, 2, 3. Kasih. Bapak Sekali. Jadi Bu, jangan semua. Tinggi. Bu, belakang Bu, belakang. Surga. 1, 2, 3. Jalan. Keluarga. 1, 2, 3, 4. Tenang, ganti. Tetot, keluarga. Keluarga Allah. Iya, keluarga. Gerbang. 1, Masuk 2, ke gerbang. saya kalau WM ya. Udah gitu doang. Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Falas. Anugerahmu. 1, 2, Anugerahmu Tuhan. Sungguh. anugerahmu. Jangan menciptakan lagu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dosa. Ada Pak. 1, 2, Dosa. 4, Gampang. Judi. 5, 6. Tetot. Dosa. Katanya dong Pak. Katanya dong Pak. Judi. Kenapa jadi judi? Judi kedua Pak. 1, dosa. 1, Dosa yang 2, 3. Ya benar. Bahagia. Berbahagia. Kau. 1, Kau adalah. Apa Bu? kau. 1. Kaulah segalanya. Jalan. 1, Aku jalan 2. kebenaran. Langsung kasih ke belakangnya nanti ya. Mujizat. Bisa itu nyata. Akhirnya Bu. Ya akhirnya. Gereja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gereja. Bangkitlah gerejamu gimana? 1, 2, 3, 4. Bangkit gereja Tuhan. Sukacita. Terima sukacita sudah. Jalan. 1, serta Yesus. Oke, silakan. seperti 1, anak 1, 2, Ada sih. 3, 4, 5. Tetot. Anak. Kalau nggak tahu. Anak monyet. Iya betul. Mahkota. Mahkota 1, kemuliaannya. mahkota. 1, 2, 3,
sampai ku terima mahkota kehidupanku. Raja. Satu. Yesus adalah rajaku. Ayo, Raja. Raja. Aku anak raja. Apa lagi? Lanjut. Lanjut juga. Aku anak raja. Engkau anak raja. Tadi persembahan Indonesia, oke. Aku anak raja. Dari Cirebon nonton ya. 1, 2, 3. Henok. Benar. Henok. Mar bahas. Yehuda. Ya, betul. Betul, Pak Julius. Apakah ada Bakir di Rika. Betul. Ayo, Caca. Mantap, Pak Jul. Lazarus. Udah pinter-pinter Pak Gam ini kayaknya. Pinter, Ayo. Fakiasa. Tetot. Pindah ke belakang. Ayo. Oke. Angkat kita AWK. Ayo, AWK. 1, 2, 3. Mana Ari ya? Saya ada F, Pak. Aduh, Ayo. pantun sini. 1, 2, Pantun belum tadi, pantun belum tadi. 4. Tetot. Ayo. Imam, dia seorang imam. 1, Imam. 2, 3, 4, 5. Tetot. Ayo. 1, 2. Kayak pas. Yeay. Ini sih udah senyum dua-duanya ya. Iya, jangan. Oke, pemenangnya Pak Julius. Saling bertatap-tatapan. 1, 2, 3, mulai. Jangan Selalu di tempat. 3, mulai. 3, mulai. Oke, kita lihat. Oke, 3. Oke. Final. 3, final. Pak, ini bisa taruh di warta jemaat nih, Pak. Oke, kita tunggu sampai besok pagi siapa yang akan ketawa ini. Kayaknya lama ini. Dan anggota tubuh lawan. Oke, 3, 2, 1. Selamat, Daniel. Yang berapa lu? 3, 2, 1. Buka adanya, buka. 3, 2, 1. Oke. Oke, selanjutnya. Hati mau. Yang penting foto. Habis ini. Oke. Buka, langsung buka ya. Siap-siap. Selamat ya, Pak. Selamat. Ya.
puji nama Tuhan. Demikianlah church update kita sepanjang minggu yang sudah kita lewati. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk perhatiannya, dan satu hal yang kami syukuri saat ini adalah ketika ada hamba Tuhan yang boleh bersama-sama dengan kita di tempat ini, yang telah membagikan firman Tuhan, bahkan kesaksian yang luar biasa. Karena Tuhan memberkati keluarga Ibu Priscilia bersama dengan keluarga besar dimanapun berada. Bapak Ibu, nama yang hebat, nama yang kuat, nama yang menyelamatkan kita, nama Tuhan Yesus. Akhir bulan biasanya ibu-ibu sudah mulai totofore, ya. Ingat satu nama-nama yang hebat, nama yang berkuasa. Kami akan infokan lagi terkait dengan highlight tadi. Ada kupon yang sudah dibagikan, mohon perhatiannya sehingga nanti di akhir bulan udah bisa dipersiapkan. Nanti akan ada informasi dari panitia atau tim kerja yang ada. Bapak Ibu jemaat yang ada di tempat ini maupun setiap kita yang menyaksikan lewat live streaming, di basarnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini lewat persembahan kita. Baik kita yang ada di gedung gereja ini, ada amplop yang sudah disiapkan. Bagi Bapak Ibu yang ada di bawah yang belum mendapatkan amplop, boleh angkat tangan. Nanti akan dilayani oleh pelayan yang ada di bawah. Dan bagi setiap kita yang menyaksikan program ini lewat live streaming, ada nomor rekening gereja yang akan kita tampilkan. Sebelum kita membawa korban syukur kita, persembahan kita, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Firman yang boleh tetap terus menyertai kami. Firman yang berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah Engkau utus bersama-sama dengan kami di tempat ini. Ibu Priscilia dan Dean, Tuhan yang telah memberikan kesempatan untuk boleh sharing firman Tuhan. Bahkan kami juga diberkati lewat kesaksian yang luar biasa. Bagaimana nama Tuhan berkuasa. Bagaimana nama Tuhan mampu menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami benar-benar dikuatkan. Saat ini kami rindu Tuhan untuk membawa korban syukur ke rumah Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah memberkati kami. Kami rindu Tuhan menjadi bagian untuk dapat terus memberkati pekerjaan. Tuhan yang memberkati setiap jemaat yang ada. Tuhan memberkati apapun yang mereka upayakan, kedua tangan mereka dibuat Tuhan berhasil. Pekerjaan apapun itu Tuhan, bisnis, dagang, Tuhan yang menyertai. Sehingga berkat-berkat Tuhan dinyatakan bagi kehidupan jemaat Tuhan yang ada. Ini doa kami memberi dengan sukacita. Dan biar setiap rupiah yang terkumpul boleh kami maksimalkan untuk pekerjaan Tuhan. Dipertanggungjawabkan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami. Ini seluruh sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu selamat memberi, dan kita akan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan sebelum kita menerima doa berkat, kita akan sama-sama bersyafaat. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa dan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang boleh terlaksana dengan luar biasa, pujian penyembahan, bahkan kami boleh dikuatkan kebenaran firman Tuhan dan juga kesaksian yang luar biasa. Kami benar-benar haus akan firman Tuhan dan kami rasakan bagaimana kami dipenuhkan oleh kebenaran firman-Mu. Selalu memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh membagikan berkat, khususnya Ibu Priscilia yang boleh ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan, limpahkan berkat bagi hamba-Mu ini. Berkati kemanapun dia pergi, dia melangkah. Hal-hal yang baik Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, dalam setiap pengurusan apapun itu Tuhan di Indonesia. Bahkan Tuhan memberkati keluarga besarnya. Dimanapun mereka pergi, mereka berada, mereka menjadi saksi Tuhan. Bahkan mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami ucapkan berkat, kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka Tuhan. Juga kami yang ada di tempat ini. Saat ini kami bersyafaat Tuhan, berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami rindu Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami rindu Indonesia dalam kesejahteraan. Hari-hari di mana kami boleh melihat ada begitu banyak pergunjingan yang ada. Kami lepaskan berkat atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap pemimpin yang ada, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, setiap jajaran menteri, mereka yang ada di pusat maupun daerah. Tuhan berikan hikmat bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh dapat menjalankan kepemimpinan dengan baik. Masa transisi ini boleh berjalan dengan baik. Bahwa setiap proses yang ada untuk pilkada nanti Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kasihi kami Tuhan. Hujan berkat, hujan pertobatan bagi Indonesia. Kami berdoa, jauhkan dari roh-roh perpecahan, orang-orang yang menyusupi, yang rindu Tuhan, untuk kami boleh saling menghujat satu dengan yang lain. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami boleh menjalani keberlangsungan pilkada ini dengan hal-hal yang baik. Ada sukacita, ada damai sejahtera bagi setiap kami. Tidak ada perpecahan. Maka kami berdoa untuk terorisme, hal-hal yang dapat mendatangkan disintegrasi, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bersyafaat untuk penginjilan di mana-mana tempat. Tuhan memberkati setiap mereka yang terlibat, yang ada di daerah-daerah. Tuhan menjaga, perlengkapi senantiasa, cukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka boleh dapat maksimal menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja Glow Fellowship Center. Tuhan memberkati untuk Bapak Gembala Senior kami, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindo, beserta dengan istri, anak-anak, cucu-cucu. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Visi yang baik dari Tuhan boleh dapat dijalankan. Setiap pastoral yang ada, yang menopang, mendukung, Tuhan berkati bersama dengan keluarga. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka, sehingga mereka boleh dapat menopang pelayanan Glow Fellowship Center secara keseluruhan. Mereka yang ada di mana-mana tempat, di kota-kota besar maupun di luar negeri, Tuhan memberkati senantiasa. Kami juga berdoa secara khusus buat Glow Fellowship Center Cibubur di tempat ini. Kami berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta Indra Sigarlaki, Ibu Okti, dan anak-anak. Tuhan yang melihat hati hamba-Mu ini Tuhan, berikan kekuatan pada mereka Tuhan. Bahkan kemampuan untuk mereka boleh dapat menyelami visi Tuhan. Kemanapun mereka berada, Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan berkati pelayanan, bahkan pengembalaan di Glow Cibubur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap program-program yang sudah dibuat. Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat bagi setiap kami penyedia yang ada, sehingga kami boleh dapat memaksimalkan ada kesatuan hati dari setiap kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa secara khusus untuk rencana pengadaan gedung gereja. Ada begitu banyak program yang sudah kami buat, namun kami membawa di dalam doa kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menyelamatkan. Engkau yang melihat hati kami Tuhan. Pulihkan setiap kami, nyatakan kuasa-Mu. Tempat gereja yang lebih representatif, yang lebih baik, yang lebih nyaman,
Kami rindukan dan kami tahu pada saat waktunya Tuhan, semua akan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi setiap jemaat yang berulang tahun, mereka yang berulang tahun, keluarga maupun secara pribadi. Tuhan memberkati, Tuhan jaga, Tuhan sertai. Secara khusus juga kami berdoa buat rekan kami, hamba Tuhan Valen dan Michelle yang kemarin boleh ada di dalam pernikahan yang suci, pernikahan yang kudus. Kami bersuka cita karena kami boleh melihat bagaimana saudara kami boleh dinyatakan sebagai keluarga. Berdoa bagi mereka, Tuhan yang mempersatukan, Tuhan yang menjaga, Tuhan menyertai dimanapun mereka pergi, mereka berada. Mereka menjadi saksi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, mereka yang berbeban berat, mereka yang berkekurangan, bahkan mereka yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami bersepakat untuk mendoakan satu dengan yang lain, kami yakin kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap kami, para pengerja yang terlibat hari ini. Tuhan melihat hati kami, Tuhan melihat kerinduan kami. Berkati setiap kami yang mengambil bagian. Kami yakin, kami percaya hal-hal yang baik tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Ini doa kami, ini seru sembahyang kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Janganlah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Haleluya. Amin. Silakan bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Bapak Gembala. Haleluya. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang memiliki hati yang bersih, untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cinta kasih, keselamatan, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Berjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap terus mau taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkatnya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Tuhan yang besar, rasaku bernyanyi, imanku berjalan, percaya rasakan ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Selamat duduk, selamat bersatu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.